ngomongin memes tapi dia nggak tahu neranginya ke dokter pula. Ya mudah-mudahan ini kita bahas, mudah-mudahan kawan-kawan ada referensi sedikit terkait masalah apa sih memes itu ya. Kenapa sih kok dokter sangat percaya dengan memes ya? Oke. Karena memang memes ini sebagai landasan kredibel ya produk kesehatan nih. Produk kesehatan landasannya ini ya, landasan kredibilitasnya adalah memes. Oke. Nah, pentingnya memes ya dalam dunia medis ya tadi sebagai landasan kredibilitas ya produk kesehatan. Nah, jadi apa sih dok memes dok? Nah, memes itu bahasa Inggris ya. Ya, memes itu bukan bahasa Inggris, bukan sebutan pipi mimi ya. Ya, memes ya, Monthly Index of Medical Specialties ya. Dalam bahasa Indonesianya Direktori Obat dan Produk Kesehatan ya. Ya, ingat aja direktori obat berarti list obat-obat dan produk kesehatan yang ada di dunia. Nanti ada yang mengeluarkan tuh negara tertentu misalnya MIMS Indonesia, tapi secara keseluruhan MIMS itu bisa dipakai di dalam seluruh dunia. Nanti ada beberapa negara tertentu yang menambahkan karena mungkin distribusinya lokal. Nah, di situ didaftarkan ke MIMS. Nah, nanti keluar MIMS Indonesia. Kalau MIMS tidak ada embel-embel negara, berarti itu berlaku di seluruh dunia ya. Oke, pertama kali diterbitkan di Singapura ya 1963. Nah, formatnya buku dulu bahkan CD-ROM. Sekarang kok platform digital ya kawan-kawan. Kalau mau download ya izin tadi lupa saya nggak masukkan ke ini ya. Kawan-kawan bisa download di Play Store ya. Kawan-kawan download di Play Store, ketik aja memes ya. Nah, di situ nanti kawan-kawan login pakai Google, kemudian kawan-kawan bisa masuk ke memes ya. Dok, bukan orang kedokteran dok, bukan seorang dokter atau orang medis, nggak apa-apa kawan-kawan, itu free karena referensinya itu kawan-kawan bisa mengecek ya apa-apa saja obat yang kawan-kawan makan yang diberikan oleh medis ya, oleh rumah sakit. Nah, makanya memes itu hadir untuk mengkonfirmasi itu juga, apakah ini aman, apakah ini beredar di Indonesia apa enggak. Nah, kalau enggak beredar di Indonesia, hati-hati ya, karena keabsahannya juga bisa bermasalah. Nah, jadi contoh nih ada produk plasenta rusa misalnya. Kawan-kawan coba di memes ada enggak? Gitu tuh. Nah, yang memes Indonesia ya, ada enggak? Ada enggak BP POM-nya? Nah, itu ya hati-hati. Kalau misalnya enggak ada, kawan-kawan hati-hati. Ya. Nah, kemudian isinya apa saja, ada nama dagang, kandungan aktif, indikasi, dosis, kontraindikasi, efek samping ya, kemudian interaksi dengan obat atau dengan makanan ya, kemudian produsennya siapa ya. Nah, ini digunakan oleh siapa? Digunakan oleh dokter, apoteker, rumah sakit dan tenaga kesehatan. Nah, jelas ya, memes itu siapa yang gunakan? Kenapa kok dokter itu salah satu acuannya memang memes. Nah, kenapa dok udah masuk memes dok, tapi kawan kan memes aja nggak tahu. Oh, nanti dokternya, oh iya iya iya, senyum-senyum aja. Cuma, aduh ya ini nggak tahu malah ngasih tahu orang yang tahu gitu. Nah, jadi ini ya, kemudian menambah hasanah. Nah, selanjutnya, oke, nah jadi mengapa penting sih memes ini? Ya jelas ya, rujukan terpercaya bagi dokter dan apoteker. Nah, produk yang masuk memes memiliki kredibilitas tinggi, jelas ya. Karena ada validasinya kawan-kawan, nggak mudah. Masuk memes nggak mudah, divalidasi. Ada tim memes akan memvalidasi baik sertifikat legalitasnya, sertifikat yang ada, kemudian izin edarnya, kemudian risetnya. Nah, semua itu diminta dan ditelusuri oleh pihak MIMS ya. Nah, kemudian kenapa penting? Nah, kalau misalnya sudah masuk MIM, nah sehingga dokter spesialis ya, rumah sakit itu bisa mudah mengakses dan terpercaya ya, mudah mengakses ini. Ya, kalau belum masuk MIMS, hati-hati bisa produknya ilegal. Nah, kemudian dengan masuknya MIMS juga mendukung pemasaran dan edukasi. Nah, ini berbasis bukti ilmiah. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti ilmiahnya, nggak boleh masuk MIMS kawan-kawan. Oke, kemudian tolak ukur legalitas dan keamanan produk. Nah, ini jelas
karena semua dicek tingkat keamanannya seperti apa ya, semua akan dicek oleh pihak MIMS. Nah, jadi kalau sudah masuk MIMS, ini semua sudah terlewati kawan-kawan. Terus, ini langsung saya izin ya, relevansinya untuk produk KFC. Manfaatnya apa dok? Ya jelas, memberi legitimasi medis ya untuk Subagol, Utsu, Hikari, dan semua yang saya sebutkan tadi sudah masuk MIM ya. Cuma yang MIMS terbaru, MIMS yang lama ya kan diupdate ya. Subarasi saja yang masih masuk ya, kalau misalnya yang buku yang lama ya, Utsu Gold, ya, Hikari. Kalau untuk Subagol belum masuk MIMS ya. Ya, tapi jelas sudah diurus ya, sedang dalam mungkin tahap pengurusan ya, untuk masuk MIMS. Yang penting BP POM-nya sudah keluar. Nah, karena memang bukunya kan terbit kan cetak tuh, nggak setiap saat nyetak ya, nggak setiap saat update. Nah, jadi butuh proses, butuh waktu. Tetapi yang jelas Subagol sudah ada BP POM-nya. Nah, kemudian memudahkan dokter percaya dan merekomendasikan. Contohnya saya, karena memang sudah MIMS, saya ya oke. Saya lebih percaya, lebih tenang gitu tuh. Kalau nggak MIMS, aduh, saya pun ngomong ke kawan-kawan tuh, aduh repot nih, di MIMS nggak ada. Nah, jadi bahaya gitu, bahaya. Dokter nggak akan mau ngomong, oh ini produk, nggak akan mau ngomong. Kalaupun mau ngomong, maksudnya ada manfaat untuk dirinya atau keluarganya, dia ngomongnya diam-diam. Nah, nggak bisa nyampaikan. Karena kalau misalnya ketahuan nggak masuk MIMS, nah ini dokter apa dokter gitu. Tapi kalau mau masuk MIMS, nah kayak contohnya saya dengan gamblang ngomong, oh ini masuk MIMS kok, ini fungsinya, ini penelitiannya, nah ini izin edarnya dan sebagainya, semua udah ada. Nah, jadi lebih enak kawan-kawan ya. Nah, kemudian membuka akses nih katalog farmasi, rumah sakit, dan klinik. Tetapi ingat, AFC kan direct selling kawan-kawan. Kenapa kok dibuat direct selling? Udah sering saya bahas. Nah, karena kita yang sakit-sakit yang membutuhkan AFC, kita beli AFC-nya itu gotong royong kawan. Prinsip gotong royong, saling membantu. Yang membeli di kita membantu kita, nanti juga sama. Yang di bawah kita menawarkan ke yang lain membeli akan membantu dia. Jadi prinsipnya gotong royong kawan-kawan. Nah, mungkin prinsipnya itu ya, prinsip gotong royong supaya kita bisa konsumsi AFC sama-sama. Akhirnya apa? Nggak cuma orang kaya saja yang bisa konsumsi AFC ya. Orang miskin, orang nggak punya, ya bisa konsumsi AFC. Dengan cara apa? Dengan gotong royong. Caranya apa? Direct selling, kawan-kawan. Nah, kenapa? Kalau misalnya langsung dibuat ke rumah sakit, jualannya di rumah sakit, nah jelas, kebetulan saya mantan direktur ya, tahu sistemnya. Ya, jadi memang benar. Nah, satu, kita beli produk paten yang bagus, bonafit, itu kita ada kontrak ya. Kontrak itu coba bayangkan satu rumah sakit. Nah, kontraknya seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia harus kontrak. Kalau enggak, rebutan masuk. Nah, pabrik ini nggak bisa masuk karena sudah ada duluan gitu loh. Kan karena kenapa dok bisa sistem seperti itu? Ya nggak salah rumah sakit, yang salahnya regulator di atas. Kenapa produk misalnya contoh paracetamol itu produsennya banyak kali, bisa ratusan. Kalau di luar negeri itu cuma 3 kawan-kawan, nggak perlu ini satu merek dagang itu cuma 3 merek satu paten, satu generik, itu satu nama obat itu cuma ada 3 nama dagang gitu, sehingga nggak akan rebutan, jadi pasti dipakai. Kalau ini satu paracetamol aja produsennya ratusan kawan-kawan. Ya aduh, sistem ya di Indonesia ini, sistemnya mungkin kurang bersahabat, karena regulatornya mungkin, mudah-mudahan kita ketemu pemimpin yang baik, regulator yang baik, sehingga menata itu semua. Nah, sehingga hasil akhirnya ya bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, oke, back to masalah. Nah, kalau misalnya dijual secara normal ke rumah sakit ya, kalau retail mungkin di Watson mungkin kawan-kawan banyak cerita. Kalau ini versi saya, kalau masuk di rumah sakit itu pasti kontrak rumah sakit. Kontrak itu dalam arti yang sah, maksudnya tidak ada ininya legal ya, prosedur yang legal. Nah, kemudian
kontrak itu miliaran. Nah, kemudian setelah kontrak kita beli produk itu kena pajak pembelian. Nah, kenapa? Produsennya kan jual ke kita, dia harus bayar pajak. Pajaknya itu dibebankan ke pembeli. Nah, jadi kan berarti kan kita kena pajak pembelian. Nah, kemudian otomatis kita ambil margin 30-40%. Nah, margin obat ya. Kenapa, Dok, kok marginnya ada, Dok, beli obat? Ya iya, kan rumah sakit ada karyawan, kawan-kawan. Kalau misalnya nggak ambil untung di situ, gaji karyawannya dari mana, kawan-kawan? Gaji dokternya dari mana? Ya, karena itu bagi-bagi. Operasional rumah sakit nggak mudah, banyak banget, harus akreditasi, kemudian alat-alatnya itu harus dikalibrasi, kemudian kunjungan pajak dan semua pengeluaran yang sangat besar, kawan-kawan. Jadi susah untuk mengatur rumah sakit, apalagi di era BPJS. Tetapi kalau misalnya bisa dikontrol dengan baik, bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya. Jadi kena pajak tuh, pajak pembelian, margin, kemudian dijual ke pasien kena pajak penjualan. Nah, pajak penjualan. Nah, terus kemudian belum lagi seminar dokter. Kan nggak bisa ujuk-ujuk dokternya tahu nih obatnya apa, fungsinya apa. Dia harus seminar. Oh ini dok, buktinya seminar gini-gini. Oke, dia paham. Akhirnya dia mau menggunakan obat tersebut. Nah, kemudian kita gaji juga orang yang menerangkan ke dokter. Nah, rep namanya, medical representative. Nah, itu digaji juga. Nah, bayangkan kawan-kawan, kalau AFC, Subel, Utsu, Hikari dibuat sistem seperti ini, harga satu boxnya bisa 3 juta, kawan-kawan. Kalau 2 box bisa 5 juta sampai 6 juta. Nah, hanya orang kaya saja yang bisa beli. Makanya dibuat direct selling, fungsinya apa? Supaya kita semua, baik seluruh kalangan ya, kalangan yang atas, menengah, bawah, itu bisa memiliki kesempatan untuk konsumsi AFC. Dengan cara apa? Gotong royong. Dan insya Allah ini luar biasa ya, transformasinya luar biasa, visinya luar biasa. Dan saya terharu kenapa kok dibuat seperti ini, dan alhamdulillah perusahaannya pun amanah, banyak orang baik, leadernya orang kantor dan semuanya yang saya kenal, alhamdulillah baik-baik semua, sangat membantu kita. Kemudian meningkatkan daya saing, jelas kalau udah masuk MIMS udah daya saing ya, jelas pamornya naik. Nah, kemudian ini jembatan antara riset ilmiah dan praktis klinis. Kenapa? Yang produsen obat itu, misalnya AFC itu kan sudah peneliti tuh. Nah, kadang-kadang kan untuk nerangin ke seluruh dokter kan nggak sanggup kan. Nah, dokter tinggal buka MIMS, ya, oh oke, fungsinya ini, gitu ya. Nah, praktek klinis oleh medis ya. Nah, itu jembatan antara riset ilmiah dari perusahaan untuk ke dokter. Jadi jelas tuh referensi dokter, jelas ya, adalah MIMS. Nah, legalitas ya. Nah, tahapan validasi sedikit aja. Nah, verifikasi perusahaan, kawan-kawan, pihak MIMS akan memastikan bahwasanya perusahaan yang mengajukan adalah badan hukum resmi, jelas nih. Kemudian harus ada izin edar BPOM. Nah, ya, ini wajib. Pertama, legalitas perusahaan, ya, harus ada ini. Kalau nggak ada ini, jelas nggak bisa masuk MIMS. Terus kemudian pemeriksaan dokumen. Nah, dokumen banyak, kawan-kawan, sertifikat bebas hormon, bebas radioaktif dan kawan-kawan, dokumen legalitas kalau dia importir, distributor kalau distributor ya, label dan brosur resmi dan kawan-kawan, banyak pemeriksaan dokumennya. Ya, terus kemudian evaluasi klaim produk. Nah, riset, kemudian ini berdasarkan fungsinya harus ada penelitian ya, harus valid dan evidence based. Nah, baru bisa menyantumkan di dalam MIMS ya, kawan-kawan. Nah, ini karena memang punya tim editorial dan farmasi yang akan menilai apakah klaimnya valid ya, evidence based dan sesuai dengan aturan ya. Nah, terus kemudian teknisnya format produk di MIMS itu mengikuti standar ya, brand name, generic name, komposisi, indikasi dan lain-lain. Kemudian pihak MIMS akan meminta data lengkap sebelum masuk ke platform mereka. Nah, ini tahap-tahapannya ya, yang lebih ngeri yang ini ya, evidence based ya, berdasarkan bukti penelitian. Nah, patennya apa diteliti. Nah, ini oke. Ini secara umum. Nah, legalitas AFC ya, AFC ya. Nah, jelaskan, dicek tuh validasinya. AFC itu apa sih? Ya, AFC itu AFC Jepang ya, berdiri sejak 1969 ya, di Jepang ya, bergerak di bidang suplemen kesehatan ya, kosmetik dan farmasi, bukan
perusahaan multi level ya. Ingat, bukan perusahaan multi level tapi perusahaan farmasi yang bergerak di bidang suplemen kesehatan, kosmetik dan farmasi. Sudah tercatat di Tokyo Stock Exchange ya, punya sertifikat GMP, Good Manufacturing Practice, ISO dan paten dan memiliki paten riset nutrisi. Nah, oke. Nah, kemudian, ini AFC Indonesia beroperasi resmi ya sebagai importer dan distributor dari produk AFC Jepang ya. Nah, sudah mengantongi izin, kemudian terdaftar di Kemenkumham ya sebagai badan usaha resmi, dan produk sudah memiliki sertifikat halal dari MUI ya. Nah, izin edar BPOM sekian ya, produk Subarashi Utsukushi. Nah, ini izin edarnya, sertifikat halal. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh AFC ya, ini penting ya. Memang yang kemarin dicek ya, akreditasi terkait produsennya ya, pabriknya ya. Nah, pabriknya harus menerapkan standar-standar yang tinggi di Jepang. Nah, akhirnya keluarlah sertifikat-sertifikat ya. Ada mungkin hasil produknya diuji, kemudian keluarlah sertifikat ya, sertifikat organik, sertifikat bebas hormon, sertifikat free cells ya, kemudian bebas radiasi nuklir. Nah, ini barusan keluar ya. Ini adalah sertifikat bebas radiasi dari Utsukushi, Subarashi dan Hikari, maaf ya. Nah ini sudah keluar halal sertifikat Indonesia ya untuk AFC, HD, AMS Life Science ya. Untuk produk, ini produknya AFC Subarashi, Utsukushi Gold sama Hikari sudah halal. Ini penting kawan-kawan, silahkan screenshot kalau yang belum punya. Nah, ini ya sudah register ya di BPOM, MIMS, halal Jepang ya, FDA approve juga di Amerika ya, kemudian di Jepang ya. Oke. Nah, ini perusahaan AFC ya tadi 1969 ya, sudah masuk Tokyo Exchange ya, konglomerasi ya, terus kemudian ini dicek semua kawan-kawan, dicek. Nah, ini sejarahnya punya 142 premium produk ya, penyedia produk herbal sejak zaman Edo ya, kemudian untuk kesehatan masyarakat, tumbuhan obat, memproduksi dan menjual obat medis ya. Ini AFC ya, tahu. Nah, ini sudah masuk Tokyo Exchange, kemudian kemarin juga membeli ya, akuisisi ya, akuisisi gedung ya, saya kaya department store. Nah, ini dicek semua. Nah, ini masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang yang luar biasa ya, yang mungkin kawan-kawan udah kenal, dan disupport oleh kawan-kawan di kantor ya, yang tanpa lelah nih, dari pagi sore sampai malam tuh membantu kita ya. Terima kasih, mudah-mudahan diberkahi seluruh kehidupannya. Oke, nah ini detail banget nih kawan-kawan, tapi ini saya skip ya, save the best for last. Mudah-mudahan besok ada kesempatan waktu lagi kita akan bahas detail nih patennya, uji paten kita cek nih apa uji patennya. Nah, saya spill uji paten dari Subalama dan Subarashi Gold. Nah, kemudian paten ini, kemudian nama ingredient nama bahannya, bahan baku utamanya marin placenta. Nah, kemudian marin placenta ini bisa mempengaruhi apa saja ya, mempengaruhi banyak kawan-kawan, bisa IGF-1 ya, insulin like growth factor 1, kemudian ada epidermal growth factor ya. Nah, ini untuk IGF-1 itu banyak ya, mendukung pertumbuhan, regenerasi jaringan, kesuburan juga, kemudian epidermal growth factor juga bisa meningkat, dimana kalau misalnya lambung itu kan, atau usus itu kan luka terus-terusan. Dengan adanya SUBA, kenapa kok lambungnya itu, pasien itu kok GERD lambung itu cepat pemulihannya, karena ada paten regenerasi, dia merangsang epidermal growth factor. Nah, itu yang menyebabkan proses pembentukan sel-sel di lapisan kulit maupun mukosa paling banyak di usus. Nah, ini spill. Nah, mudah-mudahan besok akan saya terangkan. Kalau saraf ada juga patennya, karena ini juga mempengaruhi
saraf ya, faktor-faktor yang meregenerasi saraf juga dipengaruhi, cuma memang tidak secara langsung ya. Lingkungannya diperbaiki, lingkungan growth factor untuk saraf itu diperbaiki sehingga proses kerjanya itu jauh lebih signifikan. Nah itu ya kawan-kawan. Nah itu paten satu, mungkin ditambah paten yang lain, ditambah paten yang lain. Ini satu paten ini saja. Ya mungkin itu spillnya kawan-kawan. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya untuk kita bahas terkait validasi uji paten Subag Gold ya. Nah, kenapa kok bisa luar biasa, lebih detail ya? Karena memang ini digunakan untuk ngomong sama dokter. Kalau kawan-kawan ngomong, setidaknya kawan nice to know ya. Nah, ini digunakan untuk kawan-kawan dokter untuk diskusi dengan dokter yang lain, nah, atau dengan senior, atau dengan junior. Nah, ini penting. Nah, kenapa? Jurnal, hasil penelitian, kemudian mekanisme, biokimia, fisiologi, ya, itu semua pasti akan ditanyakan, nanti akan debat. Nah, kalau kawan-kawan ditanya mungkin nggak bisa jawab, cuma saya kasih spill ini, kawan-kawan bisa pelajari, jadi khusus kedokteran untuk paten subarasi regenerasi sel ya. Ini saya save the best for last mungkin untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu Mas Angga, kita akan bahas mungkin pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan sudah ketik ya, atau dari Mas Angga mungkin mau sistemnya seperti apa Mas Angga? Izin? Oke, sebelum kita bahas pertanyaan kawan-kawan, kira-kira mau nggak belajar lagi kita bedah paten karena memang itu slide-nya banyak kawan-kawan, mungkin kalau sampai malam kalau mau bahas saya sebenarnya bahas paten ini, rupanya saya salah baca judul ya, rupanya makanan, ya sudah makanan dululah yang ringan, kalau yang ini nanti di pertemuan selanjutnya ya, dimana